Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan membuat channel edukasi. Saya mewawancarai mahasiswa kebidanan dan orangnya sudah saya siapkan atau saya hadirkan di samping saya. Selamat pagi, Mbak. Siapa namanya? Ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adisa Dewi Tantri. Jadi saya adalah mahasiswa kebidanan semester 4. Ini mau jalan semester 5 ya. Oh, ini mahasiswa semester 4 kebidanan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hari ini saya akan mewawancarai mahasiswa ini. Akan saya kasih beberapa pertanyaan seputar dunia kebidanan. Semoga bermanfaat. Pertanyaan yang pertama, Apa nih? apa motivasi saudara menjadi bidan? Untuk motivasinya ya, sebenarnya kalau berbicara tentang motivasi, saya memang dari kecil sudah sangat ingin terjun dalam dunia kesehatan seperti ya. Jadi saya ingin melayani, ingin membantu masyarakat mengenai masalah kesehatannya. Selain itu, yang saya tahu sejauh ini pada saat saya kuliah, saya sadar bahwa bidan itu adalah sosok seorang perempuan, sosok seorang pendamping perempuan ya, yang pasti yang dia itu selalu ikut serta atau terjun di daur kehidupannya. Jadi mulai dari bayi baru lahir sampai wanita lanjut usia pun pasti ada campur tangan bidan di situ. Tentunya dengan masuk bidan itu akan lebih melatih tanggung jawab, kedewasaan. Seperti kalau bilang soal tanggung jawab, jelas keselamatan ibu dan bayi itu pasti menjadi tanggung jawab seorang bidan. Jadi kita di situ dituntut untuk bertanggung jawab, dan mungkin buat orang-orang yang tadinya manja itu dia akan sikap manja itu akan tertekan dan dia itu akan hilang dengan sendirinya dengan adanya tanggung jawab itu. Terus kita juga bisa lebih siap untuk menghadapi bagaimana sih kodrat kita sebagai seorang wanita yang itu tuh sudah hukum alam yang pasti akan terjadi. Berarti menjadi bidan supaya memiliki rasa tanggung jawab. Motivasinya ingin menjadi lebih tanggung jawab lagi. Oke, yang pertanyaan yang kedua. Syarat apa saja yang dibutuhkan agar bisa menjadi mahasiswa kebidanan? Atau syarat apa saja agar bisa masuk menjadi mahasiswa kebidanan? Kalau syarat, masing-masing fakultas biasanya mempunyai peraturan sendiri-sendiri ya, nggak sama ya. Pasti kalau misalnya syaratnya otomatis kalian harus sehat pastinya. Terus biasanya kalau di tesnya itu ada tes buta warna dan lain sebagainya lah, seperti tes pada umumnya. Tapi yang pertama, syarat utama kalian menjadi mahasiswa kebidanan itu harus berkomitmen. Jadi kita itu akan mengalami berbagai fase di mana itu masa yang paling kalian merasa di situ paling susah atau kalian merasa sudah tidak sanggup. Tapi kalau kalian sudah punya komitmen, apapun masalahnya pasti kalian akan terus lanjut dan akan berpikir bahwa semua pasti akan berlalu. Komitmen. Intinya syarat masuk menjadi mahasiswa kebidanan itu adalah satu, komitmen. Komitmen. Ingat ya, komitmen. Yang ketiga, pernah tidak mendaftar kuliah kebidanan di universitas lain ditolak? Kalau untuk mendaftar nggak sih, alhamdulillah, karena memang tujuan saya dari dulu saya mendaftar di S1 Kebidanan Unisula. Oh, tidak pernah ditolak, pertama kali mendaftar di Unisula langsung diterima. Yang keempat ya, apa saja keluh kesah menjadi mahasiswa kebidanan? Ini yang poin yang paling penting, keluh kesah menjadi mahasiswa kebidanan. Sepertinya kuliah kebidanan itu sangat buah sekali. Ya, ini saya tanyakan keluh kesahnya seperti apa. Untuk keluh kesah ya, berbicara soal keluh kesah yang namanya orang kuliah di dunia nyata itu sangat beda dengan yang ada di sinetron-sinetron ya, terutama. Yang pertama capek, karena gimana kita benar-benar dituntut untuk mengerjakan tugas dengan waktu kuliah kita yang full. Di kampus saya sendiri aja Senin sampai Jumat itu full kuliah dari pagi sampai sore dengan tugas yang begitu banyak. Dan kita memang dituntut untuk bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan gitu. Jadi otomatis kalau keluh kesahnya menjadi mahasiswa kebidanan ya pasti capek, jam tidur berkurang, waktu main berkurang, atau mungkin yang punya pacar, waktu kalian berpacaran juga akan berkurang seperti itu. Cuman dibalik itu semua pasti ada hikmahnya lah. Buat kalian yang mungkin tadinya nggak bisa kalau jam 9 belum tidur, kalau masuk ke kebidanan atau masuk ke jurusan kesehatan yang lain, pasti kalian akan tahu gimana rasanya orang nggak tidur bahkan 2 hari mungkin tidak tidur hanya untuk mengerjakan tugas. Itu keluh kesah yang paling berkesan. Keluh kesahnya pertama yaitu capek, tidak bisa tidur, dan tidak bisa pacaran. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Keluh kesah menjadi mahasiswa kebidanan yaitu tidak bisa pacaran.
Pertanyaan berikutnya, Eh, ini sedikit tentang mata kuliah apa saja yang diajarkan di Fakultas Kebidanan. Ada beberapa mata kuliah apa saja? Mata kuliahnya berbagai dari masing-masing semester beda-beda sih ya. Dari semester pertama biasanya kita masih diajari bagaimana cara berpikir kritis. Terus nanti kalau di tempat saya itu langsung dilanjutkan ke sistem tubuh. Jadi nanti di situ kita akan masuk ke laboratorium di mana kita membahas tentang anatomi tubuh manusia. Jadi itu berjalan 1 semester. Terus kita juga diajarkan komunikasi, terus ada dasar-dasar paraklinik itu gimana. Terus kayak manajemen kebidanan itu gimana, konsep dasarnya. Terus kalau udah mulai masuk semester 4, semester 5 itu kita lebih menjurus ke langsung ke kebidanannya gitu. Kalau misalnya semester 1, 2 mungkin masih umum gitu ya, kayak komunikasi gimana itu kan umum. Tapi kalau udah masuk ini kayak seperti manajemen kebidanan, terus kayak asuhan untuk kehamilan, persalinan, nifas atau bayi baru lahir gitu. Oh, berarti ada manajemen kebidanan juga ya? Harus di manage berarti ya? Ya, betul. Supaya tersistem. Terus kira-kira berapa tahun nih harus menyelesaikan S1 kebidanan? Kalau menyelesaikan S1-nya itu sekitar 4 tahun, umum sih seperti fakultas yang lain. Cuma di sini bedanya kalau misalnya kalian mau ambil profesi, berarti kalian harus mengambil 1 tahun lagi. Ya kurang lebih 5 tahun lah. Mungkin kalau cepet-cepetnya 4 tahun setengah. Kurang lebih 4 tahun untuk menyelesaikan S1 kebidanan. Jadi kalau kalian ingin menjadi bidan harus kuliah dulu selama 4 tahun. Terus mata kuliah yang paling sulit. Kira-kira apa mata kuliah yang paling sulit dan yang paling dibenci? Mata kuliah yang paling sulit menurut saya sejauh ini itu adalah pada saat di semester 1 di mana kita memasuki blok sistem tubuh, yang di situ kita mempelajari tentang anatomi tubuh manusia, yang memang saya pribadi tidak terlalu suka dengan hal itu. Yang dimana kita berarti di lab itu kita masuk ke sebuah laboratorium anatomi. Di situ bahkan di situ sudah disediakan sebenarnya mayat ya, seperti kadaver. Jadi di situ memang sudah buat praktek, emang tempat prakteknya di situ. Dan di situ kita mempelajari bagian-bagian apa saja sih yang ada di tubuh manusia. Itu yang menurut saya dari tugas-tugasnya yang paling banyak, mungkin ya paling sulit tapi paling berkesan juga. Jadi kalau misalnya kalian udah berhasil melewati itu, kayak semua beban di pikiran kalian tuh ya saya berhasil melewati ini seperti itu. Berarti langsung terjun memegang mayat ya? Iya, kita langsung dihadapkan langsung dengan kadaver. Rasanya seperti apa itu ketika memegang mayat? Awalnya takut sih ya, karena kan seperti bayangin kita orang sudah meninggal itu seperti apa. Tapi karena di situ dia sudah diawetkan, sudah diberi formalin dan mungkin baunya agak menyengat gitu ya, karena memang sengaja mayat diawetkan untuk pembelajaran gitu. Tapi selanjutnya ya kita berterima kasih juga dengan Bapak Ibu kadaver, karena dengan mereka, dengan beliau yang atau dengan keluarga-keluarganya yang mau memperbolehkan seperti itu kan kita mendapat ilmunya juga. Kenapa namanya kadaver? Itu bahasa Inggris. Oh, guys. apa artinya itu? Itu mayat. Oh, mayat. Iya. Kadaver itu mayat. Iya. Saya baru tahu. Iya. Oh, luar biasa. Jadi sampai mana ya? Tanpa mata kuliah paling rumit ya? Ya. Nah, sekarang lanjutannya ya. Pernah atau tidak mengulang mata kuliah yang tadi paling rumit? Oh, pernah. Ini saya jujur, saya pernah mengulang mata kuliah ini dan saya mengakui kalau memang saya tidak menyukai hal itu dan mungkin kemampuan saya di situ rendah gitu ya dalam hal itu. Jadi, tapi itu bukan suatu hal yang perlu ditutup-tutupi atau kalian perlu malu akan hal itu, karena justru itu memotivasi kalian biar kalian bisa tambah semangat, menyadari bahwa oh ya kemampuan saya segini jadi saya harus berusaha gitu. Mungkin beberapa anak ada yang bisa langsung lulus, tapi kan kemampuan orang beda-beda. Berarti harus jangan mudah menyerah ketika nilai kita di bawah KKM ya? Yeah. Di bawah KKM kita harus terus belajar. Kalau gagal kita harus bangkit lagi supaya mencapai apa yang kita inginkan. Selanjutnya, nah kira-kira di Unisula ini dosen-dosennya seperti apa? Dosen-dosennya ganteng, cantik. Biasanya dunia kesehatan orangnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kalau untuk dosen dari dalam, dosen yang dari kebidanannya, karena kita memang kebidanan itu kan identik dengan perempuan, jadi memang dosen kami perempuan semua. Ya, jadi untuk memahami dosen perempuan itu mungkin ya sama seperti kita ya sebagai perempuan, jadi pasti kita tahulah perempuan itu ada kemudian, yaitu mungkin kalau misalnya
suasana hati dosen sedang tidak bagus, ya paling tidak kita harus mengerti. Kalau kan kita juga nggak bisa menuntut seseorang, kesimpulan orang beda-beda, mungkin di rumah sedang ada masalah atau apa, terus nanti di kampus ketemu mahasiswa yang mungkin nggak enak dipandang, ataupun ya ada kesalahan dari mahasiswa, mungkin itu agak apa ya, menjadi berubah, kayak lebih gimana ya kayak terkesan galak gitu. Tapi lebih enaknya dosen perempuan itu mereka kayak lebih terbuka gitu, lebih membimbing juga. Paling kalau dosen yang laki-laki itu ada kayak kalau misalnya materi-materi apa ya namanya yang langsung disampaikan oleh dokter, jadi biasanya dokter yang laki-laki. Terus ada mata kuliah seperti PAI dan bahasa Inggris, itu juga biasanya laki-laki yang mengajar. Jadi kebanyakan dosen di Fakultas Kebidanan ini perempuan guys ya, jadi tidak ada laki-lakinya. Mungkin kalau di kedokteran baru ada laki-lakinya. Nah tadi saya sudah tanya tentang keluh kesah. Sekarang saya tanya hal yang paling menyenangkan menjadi mahasiswa kebidanan. Hal yang menyenangkan sejauh ini, sejauh saya kuliah di kebidanan, saya paling senang kalau misalnya kita sudah mulai praktek. Jadi dimana kita tadinya sudah pusing dengan teori-teori, begitu kita masuk di skill, kita masuk praktek, terjun langsung ke masyarakat, itu hal yang sangat menyenangkan karena dimana kita bisa bergabung dengan orang-orang baru, mencari pengalaman baru gitu kan. Terus lebih mengerti pribadi ini tuh seperti apa, ini seperti apa. Terus kayak kemarin saya pengalaman di praktek PKL yang pertama di Lukmono Hadi Kudus, itu saya benar-benar kayak oh jadi seperti ini hidup di dunia kesehatan, itu seperti ini. Terus penyesuaian tentang shiftnya, misalnya shift pagi, siang, malam, yang mungkin kedepannya saya ingin bekerja di rumah sakit, berarti kan sudah mulai terbiasa. Itu sih hal yang paling senang. Jadi kayak kita dituntut untuk selalu bisa memberi dampak positif kepada pasien. Itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa dilupain sih. Tentunya ada hal yang paling menyedihkan, juga ada hal yang paling menyenangkan. Menyenangkannya tadi terjun langsung ke masyarakat, ya bisa berbaur dengan masyarakat, itu hal yang paling menyenangkan menjadi mahasiswa kebidanan. Kemudian yang poin 12, kisah kasih di kampus. Kisah kasih di kampus, kalau untuk saya pribadi ya, kalau di kelas kan tidak mungkin kita ada cinta lokasi karena satu kelas isinya perempuan semua. Satu kelas ya karena memang semua. Di Indonesia bidan itu hanya dikhususkan untuk perempuan. Beda kalau makanya saya tidak mau jadi bidan. Iya, karena memang tidak bisa. Seperti itu sih. Cuman nah ini, jadi kalian itu kalau kuliah itu fokuslah untuk menjadi produktif, bukan hanya sekedar sibuk. Jadi kalian jangan menjadi mahasiswa yang kuliah pulang. Iya, kalian terlihat sibuk tapi kayak tidak produktif gitu. Berarti produktif dan sibuk itu beda ya? Beda. Produktif. Ingat guys, produktif dan sibuk itu beda. Produktif di sini yang saya maksud itu kayak kalian mengikuti kegiatan atau seperti game, atau kalian ikut hima. Dengan seperti itu nanti kalian dalam satu fakultas kan biasanya ada beberapa prodi. Kalau di fakultas kedokteran sendiri, prodinya itu ada kebidanan, kedokteran umum, sama farmasi. Jadi nanti kita bisa kenal, oh anak farmasi nih kayak gini, oh anak kedokteran umum kayak gini gitu. Jadi lebih memperbanyak teman juga. Mungkin nanti kisah kasihnya akan didapat kalau kita mengikuti organisasi seperti itu. Kisah kasih bisa didapatkan ketika kita terjun dalam dunia organisasi di kampus, karena dalam satu kelas di Fakultas Kebidanan ini isinya perempuan semua guys. Jadi kalau saya masuk ke dunia kebidanan itu tidak mungkin. Ya, terus yang terakhir ya ini ya, belum yang terakhir. Ini coba berikan motivasi kepada calon mahasiswa kebidanan yang ingin mendaftar. Mungkin ini kan kemarin pada lulus SMA ingin mendaftar menjadi kebidanan, motivasinya apa? Disampaikan. Pertama, kalian tentunya harus semangat terus. Pokoknya kalian harus memikirkan tujuan hidup apa sih yang ingin kamu capai. Kamu harus memikirkan dari sekarang. Mungkin adik-adik yang SMA atau yang baru lulus SMP, tetap kalian harus memikirkan mau kemana gitu. Kalau dengan kamu masuk kebidanan, itu banyak sekali sebenarnya yang bisa diperoleh. Mungkin masing-masing prodi berbeda-beda ya, tapi untuk pengalaman saya sendiri, saya masuk kebidanan, saya jadi gimana ya, kalian itu bisa melihat naluri keibuan yang benar-benar terlihat nyata gitu. Jadi kalian bisa tahu kasih sayang seorang ibu seperti apa, yang baru melihat bayinya, terus perjuangannya mulai dari hamil, melahirkan, sampai masa nifas gitu kan. Itu tentunya membuat kita sadar bahwa pengorbanan seorang ibu untuk anaknya itu benar-benar besar, dan kalian harus menyayangi ibu kalian, orang tua kalian sesayang-sayangnya
sayangnya seperti mereka menyayangi kalian pada waktu kecil. Dan terutama berkomitmen sih kalian di sini, pokoknya harus komitmen karena pasti akan ada badai. Pasti ada badai, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang masih proses adaptasi, itu sangat wajar. Tapi kalian jangan pernah menyerah karena kalian akan merasa puas kalau misalnya kalian bisa melewati masa-masa sulit itu. Motivasinya yaitu intinya jangan pernah menyerah dan berkomitmen ya. Terus kira-kira mahal tidak masuk dunia kebidanan? Untuk budgetnya sendiri, kalau di kampus saya ya mungkin karena itu swasta juga ya, jadi ya kalian bisa tahu sendirilah kalau misalnya kampus swasta itu seperti apa. Tapi nggak usah khawatir kalau di kampus saya sendiri ini sama sedikit promosi ya. Jadi untuk di kampus saya sendiri ada beberapa beasiswa gitu, jadi kayak ada potongan-potongan kalau misalnya kalian memenuhi kriteria tertentu. Itu bisa kalian lihat sendiri di pmb.kebidanan Unisula. Yang terakhir, ini pertanyaan yang terakhir. Setelah lulus kuliah rencananya mau apa dan bagaimana? Untuk lulus kuliah nanti kan saya rencana ada ambil profesi, jadi setelah saya ambil S1 nanti saya langsung ambil profesi. Jadi kalau memang kita sebagai bidan mau membuka praktek mandiri di rumah itu memang harus mengambil profesi gitu. Jadi berarti harus ada profesi ya? Iya, harus lanjut profesi dulu. Jadi rencana saya sih untuk kedepannya saya ingin bekerja dulu di rumah sakit, dia mencari pengalaman lah sekitar setahun atau 2 tahun. Nanti kalau misalnya ada rezeki buat buka praktek sendiri, saya ingin buka praktek sendiri. Jadi kalau kalian ada yang mau buka praktek sendiri di rumah setelah lulus S1 ya, S1 kebidanan, harus mengambil profesi. Berapa tahun profesi? 1 tahun. Harus mengambil profesi selama 1 tahun ya. Kurang lebihnya begitu wawancara hari ini bersama mahasiswa kebidanan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Ya, jangan lupa follow ya IG saya di bawah ini @adisa.dyw. Terima kasih.